Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat channel Rumah Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Bang Dodi ya. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi cuaca yang pancaroba, yang kadang tidak menentu, panas di siang hari, dan saat ini juga bisa kita lihat mendung, akan segera hujan. Jaga kesehatan, banyak-banyak minum suplemen, buah juga diperbanyak agar badan kita lebih fit dan tambah sehat. Oke, hari ini saya sedang berada di daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kalau mendengar Bantar Gebang, kira-kira apa yang terpikirkan nih oleh sahabat-sahabat semua? Bisa tulis nanti di kolom komentar ya. Dan hari ini saya akan membahas salah satu bangunan lagi 2,5 lantai yang dikerjakan oleh salah satu grup channel Rumah Indonesia, yaitu Diodi Konstruksi. Nanti kita akan review lengkap seperti apa bangunannya, perubahannya dari 1 menjadi 2,5 lantai. Kita akan bicara lebih lengkap di Berkontraksi, berbicara konstruksi asik. Yuk sambil kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas fasad, dan alhamdulillah sudah mulai turun hujan dan kita disarankan membaca Allahumma shayyiban nafi'an, biar kita diberkahi dengan adanya turun hujan ini. Nah, kita bisa lihat sahabat-sahabat semua dari bangunan 1 lantai yang mungkin bisa dilihat seperti sebelah ini bangunan standarnya sebelum menjadi bangunan 2,5 lantai. Ini adalah konsep bangunan minimalis tropis dengan adanya bangunan-bangunan maju dan mundur dan bukaan-bukaan, openingan jendela yang sangat besar, yang sangat berguna untuk sirkulasi ke dalam ruangan dan juga sebagai mengakomodasi pencahayaan cahaya matahari masuk ke dalam rumah sehingga dapat menghemat listrik, sehingga penghuni rumah tidak lagi memerlukan banyak pemakaian lampu dan biaya listrik yang akan memakan biaya cukup tinggi. Dan sekarang kita lihat ke bagian fasad depan lagi, ada sedikit space untuk penghijauan kurang lebih 1 kali 3 meter yang ini bisa digunakan oleh pemilik sebagai area penghijauan, dan ada bukaan kusen hidup ya sebagai sirkulasi udara yang tadi saya bilang. Ini menggunakan kusen warna bronze dan dengan silen warna hitam. Ini gunanya agar tidak kotor, sahabat-sahabat semua. Kalau kita menggunakan warna putih, silennya warna putih, itu kurang lebih setahun atau 2 tahun sudah akan berubah warna menjadi kuning. Ini salah satu untuk mensiasati agar pemakaian bahan yang kita pakai biar bisa lebih awet dan long life gitu kan. Kemudian ada lagi penambahan batu alam, ini jenis andesit ya, untuk menambahkan aksen atau kesan alami, jadi tidak terkesan polos, menambah semakin cantik di bagian fasad rumah ini begitu. Nah, kemudian sebentar, telepon masuk, lanjut. Di bagian pembatas rumah ini ada ditambahkan oleh sang arsitek aksen-aksen atau motif-motif lubang-lubang, ya fungsinya sih untuk mempercantik aja sih sebenarnya. Kalau biasanya orang pakai roster atau pakai lubang-lubang angin, nah ini hanya dibuat motif dengan corak yang berbeda antara satu dan lainnya. Ini ada garis lurus, ini seperti huruf T, dan dikombinasi terlihat menjadi cantik dia. Oke, sekarang di bagian carport, karena ini memang bangunan dengan luas tanah yang tidak besar, 6 kali 12 meter, jadi hanya cukup untuk mengakomodir 1 kendaraan. Tapi sahabat-sahabat semua, sebelum saya masuk ke dalam, saya akan memperkenalkan teman setia yang biasa menemani saya saat syuting atau mengambil konten di channel Rumah Indonesia. Nih, saya videoin ya. Ini Mas Adi nih. Apa kabar Mas Adi? Nah, ini yang selalu setia, nanti sama-sama saya menemani kemana kita akan membuat konten terkait di channel Rumah Indonesia. Ini orangnya
baik, sopan, soleh ya, tidak sombong dan gemar menambung. Yuk, sekarang kita akan coba lihat di bagian dalam seperti apa perubahannya dan seperti apa hasilnya, dan nanti di ujungnya akan kita review juga berapa sih biaya ngebangunnya dari 1 lantai menjadi 2,5 lantai dari bangunan ini. Yuk Bang Don, kita cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita buka aja biar lebih terang. Ada kondisi di luar juga sudah mulai hujan gerimis. Nah, ini kerasa banget ya Mas Adi ya. Udara di luar, hujan, angin masuk, semilir, enak banget ini. Karena kusen di depan ini yang bakal jadi living room, selain ini dia open space, kita bisa lihat tidak ada sekat di living room ini, sehingga membuat kesan rumah ini jadi luas banget nih. Kesan rumah ini jadi luas banget. Dan kita buka, wih itu anginnya gede banget. Masuk ke dalam rumah semua, sehingga nggak perlu pakai AC pin atau kipas angin, ini udah lumayan nyaman di sini. Nah ini kurang lebih kusen jendelanya ini 2 meter kali 1,5 meter. Luar biasa nih. Hampir setengah dari dinding di bagian living room ini, ruang keluarga ini, itu dipasangi kusen jendela open. Dan di sebelah kiri juga ini akan difungsikan sebagai area makan, ruang makan. Nah ini sebelum kita renovasi dulu, makanya perlu diperhatikan untuk sahabat channel Rumah Indonesia, ketika kita akan merenovasi rumah, dan juga diingatkan kepada para pekerja atau tukang, harus diperhitungkan dan diperhatikan barang-barang kita nih, karena ketika sudah dibongkar dari rumah lantai 1 menjadi lantai 2 itu nggak karu-karuan, kotor, debu, dan bahkan mungkin bahan-bahan yang akan berjatuhan. Diperhatikan benar sama tukang nanti yang mengerjakan atau mengerjakan dengan kontraktor, itu bahan-bahan kita harus terlindungi agar aman. Jadi ketika rumah selesai pun barang-barang kita yang dahulu itu bisa awet, begitu. Jadi sebelum rumah ini dibongkar di bagian lantai 1, sang pemilik ingin ini menjadi open space, sehingga terlihat menjadi ruang keluarga yang luas, sehingga ketika kumpul keluarga dengan space area yang tidak terlalu besar, itu bisa terlihat menjadi luas ketika kumpul-kumpul bersama keluarga besar. Sebelumnya ini adalah kamar, di posisi ini kamar nih Mas Adi, sebelum ini di posisi ini kamar gitu kan, kamar mandi ini di tengah sebelum ada tangga. Jadi diskusi dengan arsitek, dengan biaya dan budget yang ada, akhirnya oke, ini dibongkar, dan kamar tidur sang pemilik dan anak-anaknya semua berada di lantai 2. Ada 3 kamar tidur nanti di lantai 2 yang akan kita lihat seperti apa juga ya, sehingga di lantai bawah ini benar-benar menjadi area yang steril untuk area kumpul keluarga dan acara ketika pada saat digunakan menjadi lebih nyaman. Dan satu lagi, ingin penghematan dari sang pemilik karena budget yang memang disampaikan juga tidak banyak. Granit di bawah sudah granit awalnya, tapi akhirnya kita mengganti granit semuanya di lantai 1 ini karena kita tetap mempergunakan granit yang sudah ada, hanya kita menambah beberapa lantai yang terdampak atau rusak akibat pengerjaan rumah ini sendiri. Nah makanya nih kita bisa lihat nih Bang Hadi, karakteristiknya ketika kita menggunakan granit tile ataupun keramik lah, ketika kita sudah membeli granit di awal dan akan memesan atau membeli dengan tipe yang sama pun bakarannya akan berbeda, sehingga pasti akan terjadi perbedaan antara warna granit yang sebelumnya dengan granit yang baru kita pesan. Makanya sebaiknya memang kalau ada budgetnya yang cukup, itu kalau mau mengganti biar seragam, itu semuanya satu lantai itu diganti untuk seragam. Tapi ketika sekali lagi untuk membangun rumah, yang penting budgetnya berapa, itu nanti yang akan didiskusikan dengan sang arsitek untuk bisa mengakomodir dari budget si pemilik atau orang yang akan merenovasi rumah itu tersebut. Tapi kita coba lihat, terlihat nggak nih Bang Adi? Kelihatan nggak warna yang berbeda nih? Ya, kelihatan ya? Nah, itu di bagian granit ya, di lantai 1 ya. Untuk dapur, ini nggak dirubah ya, dari lantai 1 di awal seperti ini kita tidak rubah, karena memang konsepnya tetap akan menjadi
fungsinya sebagai dapur di bagian belakang ruangan lantai 1 di rumah ini sendiri. Dengan granit tile warna hitam di bagian lantai dapurnya, dengan ada drop ini untuk bagian kompor gasnya, dan ada kurang lebih dindingnya ini keramik 20-20 ya. Ini kurang lebih 70 cm dan nanti akan dipasangkan kitchen set atas dan bawah untuk mempercantik si ruangan memasak ini sendiri. Gitu. Tetap diperhatikan struktur karena bentangan ini cukup luas, jadi tetap diperhatikan dinding penopang ini harus tetap dipasang agar bisa menopang beban di lantai 2 dan lantai 3. Dan juga ini struktur, ini kenapa kita buat expose. Salah satu lagi perlu diingat bagi teman-teman atau sahabat yang ingin menaikkan rumah 2-3 lantai dari bangunan standar, itu harus diperhitungkan dengan orang sipil yang nanti akan dipekerjakan agar bangunan itu menjadi kuat dan kokoh dan tidak menjadi beban berlebihan di lantai 1 sehingga bangunan itu sendiri menjadi kuat. Nah, ini kita buat kolom yang kuat ya untuk bisa menopang 2 lantai di atasnya dengan bentangan yang standar kurang lebih 3-4 meter kolomnya itu sendiri. Oke, Mas Adi, di bagian bawah juga masih ada satu kamar tidur yang tetap dipertahankan. Ini di sini untuk kamar tidur tamu yang nanti berkunjung ke rumah kita atau ada orang tua yang berkunjung, mertua yang berkunjung, ini bisa digunakan di kamar yang asli di bagian bawah ini sendiri. Gitu ya. Untuk di lantai 1. Kemudian kita coba lanjut ke, oh ya, sorry, ini ada lagi satu Mas Adi. Ada satu space dibuatkan, ada opening juga di atas untuk memaksimalkan udara juga masuk. Ini bisa digunakan sebagai kolam kecil atau sebagai penghijauan di dalam rumah. Karena dari atas juga angin dan udara masuk cukup sehingga membuat di dalam rumah ini ada kesan alami yang bisa kita timbulkan di dalam rumah ini sendiri. Nah, ini anginnya masuk ya, besar banget ini di bagian belakang ini. Voidnya di sini ya. Gitu. Warna putih dipilih biar kesannya juga tetap luas, tetap bersih, karena biasanya memilih warna putih itu pemiliknya pasti akan selalu bersih, resik, sehingga tidak suka terlihat atau melihat yang kotor-kotor di bagian dalam rumahnya sendiri. Oke, kita naik ke lantai 2. Ada granit yang dipasang di akses dari lantai 1 ke lantai 2. Dengan sini Mas Adi, ini dipasang plin juga manis, bentuk susun manis seperti ini, menambah kesan atau aksen penguatan pada anak tangga itu sendiri. Ini granit ya, 60-20, lebar 80. Yuk kita naik ke atas Mas Adi. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2 di rumah ini. Tapi tadi saya lupa menjelaskan bahwa ceiling atau plafon dari lantai ke plafon itu sendiri di lantai 1 3,5 meter. Itu tinggi pada bangunan rumah standar ya. Untuk bisa sirkulasi udara juga dan kita nyaman berada di rumah, nggak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Oke, di lantai 2 rumah ini beliau juga tidak menggunakan granit karena tadi hitung-hitungannya untuk mengefisiensi budget yang ada kita menggunakan keramik 40-40 motif marmer. Kalau yang granitnya juga ada ya, Carrera motif 60-60, ukuran 60-60, tapi ini menggunakan keramik 40-40 berbeda yang dipakai di lantai 1. Nah, yang menarik lagi di lantai juga tetap diberikan bukaan-bukaan yang besar, bukaan-bukaan jendela yang besar. Nah, ketika saya buka ini, angin langsung otomatis masuk semua, membuat di dalam ruangan ini menjadi segar ya. Tuh, anginnya besar di luar, langsung akses angin masuk tanpa hambatan. Sehingga yang tadi saya bilang, di ruangan ini pun menjadi sejuk, tidak perlu lagi membutuhkan penyejuk ruangan atau kipas angin yang berlebihan. Kita berada di ruangan lantai 2 ini sudah
terasa lebih adem. Nah, ini Mas Adi nih, yang tadi saya bilang 3 kamar tidur yang di request oleh sang pemilik rumah, semuanya ditempatkan di bagian atas. Ini kamar tidur utamanya. Sini Mas Adi, bisa ikut saya, yang agak besar ya. Ini kurang lebih ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kali 4, 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali 4 berapa tuh? 48 ya, hampir kurang lebih 48 dikali 3 meter untuk kamar yang pertama. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, untuk memberikan selalu ventilasi agar di kamar juga bisa lebih nyaman, tidak selalu menggunakan AC atau kipas angin. Kita bisa sehat dengan menggunakan cahaya matahari atau udara yang disediakan oleh alam yang masuk dari ventilasi udara dari bukan jendela seperti ini. Nah, tuh di luar hujan gede banget, anginnya kenceng, masuknya kenceng ya. Oke, ini kamar yang pertama. Kamar yang kedua ini cukup petak ya, karena tidak ada belahan atau hambatan dari void yang tadi di sana. Ini lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,8, kurang lebih 3 kali 3 meter. Ini bisa digunakan untuk ruang tidur anak, dan sebelahnya juga itu bisa digunakan untuk ruang tidur anak kita, gitu ya. Nah, yang menarik dari bangunan lantai 2 ini, sang pemilik tidak ingin menggunakan plafonnya seperti biasa pada umumnya pakai gypsum atau pakai yang PVC. Dia ingin mengekspos, bisa dilihat Mas Adi, ini bondek yang tidak ditutup tapi nanti akan di finish menggunakan cat seperti di kafe-kafe nanti ya. Tapi kita hanya memfinish bagian kolom-kolom, bentangan-bentangan yang menahan dak di bagian lantai 3. Nah, ini ketika nanti di finish, dicat buku oleh sang pemilik, itu akan menambah kesan menarik dan akan terlihat lebih eksentrik ini, seperti di kafe-kafe begitu. Itu di bagian sini ada kamar mandi yang digunakan sebagai kamar mandi alternatif jika kamar mandi di bawah ada yang menggunakan, dan sebagai kamar mandi akses untuk yang sering beraktivitas di lantai 2 ini. Ini standar, cukup untuk kamar mandi menggunakan kloset duduk gitu ya. Keramik lantai 30-30 dengan keramik dinding juga 30-30 gitu. Jadi harus diperhatikan ketika membuat kamar mandi, keramik lantai dan dinding kalau bisa diusahakan harus bertemu ukurannya. Jadi ketika nat kamar mandi bertemu dengan keramik dinding, itu dia akan terlihat menyatu. Lantainya 30-30, jadi dindingnya diusahakan dipakai juga ukuran yang 30 kali 60, 30 kali 50 dan sebagainya, gitu ya. Untuk pintu standar menggunakan UVVC. Tapi ada satu hal lagi tadi yang belum saya sampaikan terkait pengefisiensian budget ketika kita akan membangun rumah. Jadi konsumen ketika membangun rumah ini berdiskusi dengan arsitek untuk menghasilkan RAB yang sesuai dan disepakati. Bahan-bahan yang lama ini tetap digunakan. Bahan-bahan yang lama yang ada pada bangunan sebelumnya di lantai 1 itu tetap digunakan. Jadi penambahan budgetnya pun itu tidak terlalu besar. Ini beberapa kusen yang dulu ada di bangunan lantai 1 sebelumnya digunakan kembali. Kusen dan pintu aluminium ini digunakan kembali sehingga penambahannya pun tidak terlalu besar. Karena saat ini bahan-bahan luar biasa harganya naik melonjak sangat tinggi. Jadi kita bisa mengefisiensi dan mengakalinya dengan tetap menggunakan bahan-bahan yang bisa kita pakai. Kecuali sahabat-sahabat punya budget lebih ya, kita bisa memilih dengan budget yang bisa kita gunakan yang agak longgar, gitu ya. Itu di lantai 2. Ini stop kontak semua dari Broko, dan ada space di bawah tangga
Kalau tadi di bawah lantai 1 digunakan di bagian bawahnya sebagai kamar mandi, space-nya digunakan sebagai kamar mandi, dan di atasnya tangga. Nah, ini bisa digunakan nanti ditutup dengan panel atau HPL sebagai ruang penyimpanan, begitu. Dan ada space di sini juga dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan. Dan asiknya lagi, di salah satu dinding di bagian lantai 2 rumah ini tidak dibuat dengan polos saja, tapi dibuatkan oleh seorang arsitek aksen atau motif dengan tali air yang dibuat secara horizontal dan vertikal, jadi menimbulkan dinding ini mempunyai motif yang berbeda dari dinding-dinding lainnya gitu. Nah, ini biasanya untuk membuat tali air seperti ini membutuhkan budget lebih dari sisi pembiayaan tukangnya, karena harus dicetak lagi menggunakan plat dan harus tukang yang memang benar-benar bidangnya di bagian finishing. Oke, tadi saya lupa masih tahu bahwa di setiap kamar itu harus diperhatikan buat sahabat-sahabat semua ketika menggunakan kontraktor atau menggunakan tukang untuk dipekerjakan secara mandiri. Colokan AC itu wajib disediakan di setiap kamar, karena di kondisi rumah di Indonesia yang sangat tropis, kalau tidak kondisi hujan, itu sangat-sangat membutuhkan penyejuk ruangan. Jangan lupa stop kontak untuk AC, stop kontak untuk ngecas handphone, itu juga penting. Dan yang pasti ini satu lagi untuk lampu ruangan itu sendiri. Yuk sekarang lanjut di bagian terakhir di lantai 3, di bagian tertinggi di rumah ini. Nah, ini sengaja belum di finish karena memang terkendala dengan biaya yang memang dianggarkan. Kita bisa lihat, tapi akan kita jelaskan fungsi dari lantai 3 ini sendiri. Ayo Mas Adi, ikut saya. Hati-hati licin karena habis hujan, Mas Adi. Nah, ini mohon maaf masih sedikit berantakan karena besok akan kita bersihkan untuk segera kita terimakan ke konsumen. Ya, ini memang di lantai 3 ini akan digunakan oleh sang pemilik sebagai work office ya. Karena saat pandemi banyak orang bekerja di rumah, jadi ini digunakan spesial untuk work office, area bekerja. Ada juga satu area kamar mandi di sana, jadi nggak perlu turun ke bawah lagi. Tapi memang kondisinya masih berbentuk hebel, belum di plester dan aci. Dan yang tadi disampaikan di depan sana itu akan digunakan sebagai tempat nongkrong-nongkrong sore, pagi hari, sambil menikmati kopi di tengah cuaca yang luar biasa berseri. Oke, cukup sekian sahabat-sahabat channel Rumah Indonesia. Jangan lupa sekali lagi subscribe, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Dan biar kami semangat terus mereview rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang nanti akan kita review di channel Rumah Indonesia. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.